Namo Buddhaya. Hidup sebagai manusia di dunia ini seringkali kita tidak dapat terlepas dari berbagai masalah dan penderitaan, baik itu penderitaan batin maupun jasmani. Dan kita ketahui bersama, semua orang mendambakan apa yang disebut dengan berkah kebahagiaan. Namun, bagaimana caranya agar hidup kita penuh dengan berkah kebahagiaan? Sahabat Dhamma yang berbahagia, kali ini kita akan mendapatkan tips agar hidup kita penuh berkah kebahagiaan dari Yang Mulia Bhikkhu Khemadiro. Saja itu, mari kita simak bersama-sama. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, demikianlah. Memang setiap orang, bahkan semua makhluk itu mendambakan berkah-berkah kebahagiaan dalam hidup ini. Dan di sini saya akan menyampaikan bagaimana tips atau resep-resep supaya dalam keseharian kita setiap hari penuh berkah kebahagiaan. Saudara-saudara, setiap hari bagaimana supaya hidup penuh berkah kebahagiaan? Di sini kita perlu tahu dulu bahwa dalam setiap hari itu ada hari apa saja. Kita tentunya semua tahu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan itulah nama-nama hari. Dan bagaimana supaya hidup kita penuh berkah kebahagiaan setiap hari? Disinilah kita perlu untuk mengembangkan kebajikan mulai dari hari Senin. Hari Senin atau hari Senen dalam bahasa Jawa. Dalam hal ini memiliki arti, yaitu Senen, ojo bosen karo unen-unen. Maksudnya adalah supaya hidup kita penuh berkah kebahagiaan setiap hari, hendaknya kita jangan pernah bosan dengan nasihat-nasihat yang baik dari orang tua, dari para sesepuh, dari para guru, dari orang-orang bijaksana. Kita jangan sampai bosan. Ojo bosen karo unen-unen. Karena nasihat-nasihat yang baik itulah yang akan mengarahkan kita, sehingga perilaku kita diarahkan dengan nasihat yang baik itu akan menjadi pada jalur yang benar, dan itu akan menjadi sumber daripada berkah kebahagiaan setiap hari. Untuk itulah, sebagai yang pertama, tips untuk bagaimana supaya hidup penuh berkah, kita harus sering-seringlah mendengar nasihat-nasihat yang baik dari para bijaksana. Tips yang selanjutnya adalah hari Selasa. Selasa atau Seloso dalam bahasa Jawa. Di sini memiliki makna atau arti selakno ngamal marang sopo-sopo. Kalau kita sudah mendengarkan nasihat-nasihat yang baik dari para sesepuh, dari orang tua, dari guru atau dari orang-orang bijaksana, di sini supaya hidup penuh berkah kebahagiaan, hendaknya ditindaklanjuti dengan cara apa? Seloso, selakno ngamal marang sopo-sopo. Sempatkanlah waktu setiap hari dalam keseharian kita untuk menyempatkan diri berbuat amal kebajikan. Kepada siapa saja, tidak membeda-bedakan. Apakah beda secara hidupnya, itu ada yang kaya, ada yang miskin, apakah itu saudara, atau itu tetangga, atau mungkin itu beda keyakinan, atau mungkin ya berbeda-beda yang lainnya. Di sini kita tidak membeda-bedakan. Selakno ngamal marang sopo-sopo. Sempatkanlah waktu dalam keseharian kita untuk melakukan kebajikan. Ini adalah tips yang kedua. Selanjutnya, kalau kita sudah melakukan banyak-banyak kebajikan, kita lebih lanjut dalam setiap hari untuk
juga perlu mengembangkan kebajikan di hari Rabu. Hari Rabu atau Rebu dalam bahasa Jawa memiliki arti kerepo sinau ben ora bodoh. Kita harus sering untuk belajar supaya pintar, supaya pandai, supaya menjadi bijaksana. Nah, utamanya adalah setelah kita banyak-banyak melakukan kebajikan, disinilah ketika kita melakukan kebajikan, hendaknya tidak hanya dengan penuh cinta kasih, ingin membantu, ingin menolong orang lain, tetapi berbuat baiklah juga dengan kebijaksanaan. Jangan asal-asalan kita berbuat baik. Untuk itu, untuk mengembangkan supaya hidup penuh berkah dalam keseharian kita juga perlu berpengetahuan yang luas, berketerampilan, dan di sini kita harus sering-sering belajar. Di hari Rebu, kerep sinau ben ora bodoh, biar menjadi orang bijaksana. Supaya dalam hari-hari penuh berkah kebahagiaan, yang selanjutnya kita bisa mengembangkan pada hari Kamis. Hari Kamis atau Kemis dalam bahasa Jawa yang memiliki makna atau arti luwih becik mingkem tinimbang lamis. Maksudnya adalah kita jauh lebih baik untuk diam daripada kita banyak ngomong, tetapi ngomongnya, berbicaranya itu ngalor ngidul, tidak karu-karuan, tidak bermakna, tidak berucap yang benar, ucapannya ngelantur, ucapannya ngawur. Alangkah jauh lebih baik berdiam diri yang mulia. Jadi kalau kita juga sudah banyak belajar supaya menjadi pintar, menjadi terpelajar, menjadi pandai, menjadi bijaksana, di sini kita juga perlu untuk mengerem ucapan kita. Supaya apa? Mingkem tinimbang lamis. Daripada ngomong lantur yang macam-macam, terlebih lagi menyombongkan diri, terlebih lagi sampai menghina, mengejek, atau merendahkan orang lain. Oleh karenanya, supaya hidup penuh berkah kebahagiaan setiap hari, di hari Kamis kita perlu untuk diam, meneng tinimbang lamis, daripada omongannya ngelantur, omongannya tidak bermanfaat. Selanjutnya adalah kita mengembangkan pada hari Jumat. Jumat yang memiliki arti atau makna sebagai jumbono marang atimu. Maksudnya adalah kalau kita sudah berdiam diri yang mulia di hari Kamis, lebih lanjut kita harus untuk lebih memawas diri, melihat ke dalam. Sebagaimana jumbono marang atimu, di sini kita perlu dalam hal apapun juga, ketika kita mengharapkan sesuatu, menginginkan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, kalau itu semua tidak sesuai dengan niat atau hati kita itu ragu-ragu, jangan diteruskan, jangan dilanjutkan. Karena segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan sepenuh hati, yang tidak dilakukan dengan senang hati, itu nanti hasilnya itu bisa setengah jadi. Hasilnya nanti tidak memuaskan. Dan untuk itulah kita harus jumbono marang atimu sendiri. Harus betul-betul melakukan segala sesuatu itu dari hati. Jangan sampai terpengaruh dengan apa katanya orang-orang, terlebih lagi melakukannya dengan ragu-ragu. Selanjutnya, supaya hidup penuh berkah kebahagiaan setiap hari, di sini kita juga perlu mengembangkan kebajikan di hari Sabtu. Hari Sabtu atau Dino Setu menurut bahasa Jawa yang memiliki arti dan juga makna, yaitu insapo karo barang-barang sing wis kewetu. Kita insap dengan kita bertobat
dengan apa yang sudah keluar lewat ucapan, apa yang sudah kita lakukan secara tindakan. Kita bertobat, kita insaf, supaya apa? Jangan sampai hal-hal buruk yang sudah dilakukan, jangan sampai terulang kembali. Insapo karo barang sing wis kewetu. Jangan sampai terulang kembali keburukan-keburukan, kejahatan yang sudah dilakukan. Mengapa? Karena kalau seseorang sering melakukan keburukan, sering melakukan kejahatan, sebagai akibatnya sudah barang tentu bukan berkah kebahagiaan yang diperoleh, akan tetapi berupa penderitaanlah yang akan dirasakan. Untuk itulah di dalam kitab suci Dhammapada, Sang Buddha juga menjelaskan, Sang Buddha bersabda, apabila seseorang telah melakukan kebajikan, hendaknya orang itu bersenang melakukan kebajikan, terus mengulanginya tanpa bosan untuk melakukan kebajikan. Karena kebajikan adalah sumber daripada kebahagiaan. Sebaliknya, jika seseorang melakukan keburukan, terus diulangi lagi, senang melakukan keburukan, sebagai akibatnya dia akan memperoleh penderitaan. Untuk itulah di hari Sabtu, supaya kita hidup penuh berkah kebahagiaan, jangan lupa insapo barang sing wis kewetu. Jangan sampai terulang kembali segala keburukan, kejahatan yang sudah dilakukan. Dan sebagai yang terakhir, supaya hidup penuh berkah kebahagiaan setiap hari, sebagai tips yang terakhir adalah hari Minggu. Nah, hari Minggu adalah tanggal merah, berarti libur. Nah, oleh karenanya, karena di hari Minggu itu adalah hari libur, Anda jangan sampai lupa, ayo datang ke wihara, supaya hidup penuh berkah kebahagiaan. Ajaklah anggota keluarga Anda, pasangan hidup Anda, orang tua Anda, anak-anak Anda, untuk semuanya satu keluarga hadir datang ke wihara masing-masing hari Minggu untuk melakukan kebajikan, melakukan puja bakti, baca parita, meditasi, mendengarkan uraian dhamma dari para dhammadita atau dari para bhikkhu sangga, ikut berdana makan kepada bhikkhu sangga. Tentu ini semua akan menjadi sebab munculnya berkah kebahagiaan bagi Anda di hari Minggu. Minggu memang libur, akan tetapi bagaimana supaya hidup penuh berkah kebahagiaan? Ayo lakukan banyak-banyak kebajikan. Dan serangkaian dari setiap hari, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu tadi, mari di sini kita berupaya. Kalau sudah melakukan banyak-banyak kebajikan itu, kita juga bisa bertekad supaya di hari Minggu ini, sebagaimana memiliki arti dan makna, kita berpengharapan supaya minggir semua hal-hal yang buruk, dan datanglah, mendekatlah hal-hal yang baik, hal-hal yang membahagiakan, yang penuh keberkahan, yang hidup bejo, mulya, supaya ada pada diri kita. Itulah kira-kiranya tips atau resep bagaimana setiap hari supaya hidup kita penuh berkah, kebahagiaan, mengembangkan kebajikan mulai dari hari Senin, ojo bosen karo unen-unen. Selasa, selak mengamal marang sopo-sopo. Sempatkanlah waktu untuk melakukan kebajikan kepada siapa saja. Rebu, kerepo sinau ben ora bodoh. Rajinlah belajar supaya terpelajar, supaya pandai menjadi orang yang bijaksana. Kamis, luwih becik mingkem tinimbang lamis. Lebih baik diam daripada omongannya ngalur ngidul, tidak karu-karuan, omongannya tidak berguna. Jumat, jumbono marang atimu. Lakukanlah, kerjakanlah segala sesuatu itu betul-betul dari hati. Jangan pernah ragu, dilakukan dengan sepenuh hati, dilakukan dengan hati-hati, supaya tidak ada yang sakit hati.
Dan Sabtu insapo karo barang sing wis kewetu. Jangan sampai hal-hal yang buruk yang sudah dilakukan lewat ucapan maupun perbuatan jangan sampai terulang kembali. Insapo barang sing wis kewetu. Dan hari Minggu, ayo datang ke wihara supaya hidup penuh berkah kebahagiaan. Sekian dan terima kasih. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Sahabat Dhamma yang berbahagia, itu dia tips bagaimana agar hidup kita penuh berkah kebahagiaan yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhu Khemadiro. Terima kasih kepada Yang Mulia Bhikkhu Khemadiro yang telah berbagi kepada kita semua tentang tips hidup penuh berkah. Sahabat Dhamma yang berbahagia, demikianlah Smart Education episode kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Nalanda Foundation untuk mendapatkan tips-tips Dhamma lainnya. Namo Buddhaya.